Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas presentasi saya yang berjudul Asas Pungutan Pajak. Asas pungutan pajak. Pungutan pajak merupakan salah satu fungsi utama negara untuk membiayai pengeluaran publik dan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Efektivitas dan keadilan sistem perpajakan sangat bergantung pada penerapan asas-asas pungutan pajak yang tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian, fungsi, dan jenis-jenis asas pungutan pajak. Pengertian asas pungutan pajak. Asas pungutan pajak adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman untuk penyelenggaraan sistem perpajakan yang bertujuan untuk keadilan, efisien, dan kepastian hukum. Adapun tujuan diterapkannya asas, yaitu menjamin keadilan pemungutan pajak, kedua menumbuhkan kepatuhan wajib pajak, ketiga meningkatkan efektivitas penerimaan negara, keempat memberikan kepastian hukum. Fungsi asas pungutan pajak. Asas pungutan pajak memiliki beberapa fungsi utama, antara lain: 1. Landasan yuridiksi. Asas ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pembentukan peraturan perpajakan. 2. Pedoman kebijakan. Asas ini membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang adil, efisien, dan efektif. 3. Perlindungan wajib pajak. Asas ini melindungi hak-hak wajib pajak dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Baik, selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis asas pungutan pajak. Secara umum terdapat beberapa asas utama dalam pemungutan pajak, yaitu: 1. Asas domisili. 2. Asas sumber. 3. Asas kebangsaan. 4. Asas daya pikul. 5. Asas manfaat, dan 6. Asas keadilan. Adapun asas-asas tambahan dalam pemungutan pajak yaitu asas kepastian hukum, asas kemudahan, asas efisien, dan asas kesederhanaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke asas-asas pemungutan pajak menurut ahli ekonomi, yaitu Adam Smith. 1. Asas keadilan atau equality yang menekankan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan penghasilan dan kemampuan wajib pajak. 2. Asas kepastian atau certainty yang menekankan bahwa semua pungutan pajak harus berdasar undang-undang agar bagi yang melanggar dapat diberi sanksi hukum. 3. Asas kemudahan atau convenience yang menekankan bahwa pajak harus dipungut pada saat waktu yang tepat bagi wajib pajak atau pada saat waktu yang paling baik. Misalkan di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Keempat, asas efisiensi yang menekankan bahwa biaya pungutan pajak harus berusaha sehemat mungkin, jangan sampai biaya pungutan pajak lebih besar daripada hasil pungutan pajak. Baik, adapun penerapan asas dalam sistem perpajakan di Indonesia, yaitu 1. Terdapat dalam Undang-Undang PPH, PPN, dan KUP. 2. Tarif progresif yang terdapat dalam asas keadilan. 3. Prosedur jelas yang terdapat dalam asas kepastian hukum. Baik, kesimpulannya adalah dengan memiliki pemahaman yang baik dalam asas pungutan pajak sangat penting bagi semua pihak, baik pemerintah, wajib pajak, maupun masyarakat umum. Maka 1. Dapat menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan. 2. Dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak. 3. Dapat menggunakan penerimaan negara untuk pembangunan. 4. Dapat mencegah terjadinya sengketa perpajakan. Itulah kesimpulan dari tugas presentasi saya. Mari kita sama-sama belajar dan kembali menyadari bahwa perbedaan bukanlah kelemahan, perbedaan bukan memecah belah, akan tetapi perbedaan membuat kita kuat, saling menghargai, dan saling menghormati.
sebagaimana semboya bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, namun akan tetap satu jua. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya Nova, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.